Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat. Kali ini saya akan bahas yaitu yang ketiga, sejarah awal dan perkembangan sketsa. Ketika berbicara sketsa, yaitu tidak lepas dari dua tokoh, yaitu diantaranya Leonardo da Vinci dan Michelangelo, ya, karena kedua tokoh ini ketika membuat media yang tepat untuk sebagai eksplorasi yaitu adalah sketsa. Salah satunya sama berhubungan pada setiap karyanya berbagai bidang disiplin ilmu adalah bahwa semua dimulai dengan sketsa, gambar, drawing. Pembuatan sketsa awal drawing selalu dilakukan ketika Michelangelo merancang sebuah makam, awal fresko atau patung kolosal, di mana sketsa itu menurut Michelangelo merupakan tahap awal yang harus dilalui dapat menghasilkan karya seni rupa yang baik. Ya, apalagi Michelangelo seringkali membuat sketsa dari tokoh tunggal dengan melihat seorang model secara langsung untuk mendapatkan detail anatomi dari berbagai pose. Leonardo da Vinci itu sebelum menggambar bahkan sketsa itu dibuat detail, bahkan draperi kain yang dikenakan digambar dengan nyaris sempurna. Jadi Leonardo itu sebelum membuat lukisan dia itu membuat sketsanya itu detail dulu, ya, bahkan draperi tadi yaitu seperti lepukan baju itu betul-betul nyaris sempurna. Nah, untuk apa? Untuk mencapai plasitas bentuk, proporsi, anatomi draperi sebagai acuan salah satu karya seni lukis masterpiece-nya yang akan dibuatnya. Nah, perkembangan seni sketsa. Lanjut sekarang ke tokoh sketsa luar negeri. Yang pertama, Michelangelo Buonarroti atau nama lengkapnya Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, yang kurang lebih berarti malaikat Mikail, adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga dan arsitektur zaman Renaissance. Lahir 6 Maret 1475 dan meninggal 18 Februari 1564 pada umur 88 tahun. Michelangelo dikenal karena sumbangannya studi anatomi di dalam seni rupa, yaitu beberapa karyanya dianggap terbaik dalam patung David, peta, dan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Contohnya yaitu karya Michelangelo makam Kaisar Julius II, yaitu sketsanya Michelangelo yaitu berupa makam Julius kedua. Sketsa tersebut merupakan sketsa alternatif kedua beberapa kali melakukan eksplorasi sketsa desain makam. Yang selanjutnya yaitu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini adalah seorang seniman yang memiliki talenta luar biasa. Dia memiliki beberapa keahlian, antara lainnya arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia. Leonardo memiliki postur tubuh yang ideal dengan tinggi 1,94 meter. Ia dikenal dunia sebagai seorang maestro seni lukis dan digambarkan sebagai arketipe manusia Renaissance. Dan sebagai jenius universal, Leonardo da Vinci dilahirkan pada tanggal 15 April 1452 di Vinci, Italia, dan meninggal pada tanggal
2 Mei 1519 di Amboise, Prancis. Dia hidup pada periode Renaissance, ya. Renaissance tertinggi. Beberapa karya seninya yang sangat terkenal adalah Vitruvian Man, The Last Supper, Mona Lisa. Gambar-gambarnya itu bahwa Leonardo da Vinci adalah seorang pemikir atau ilmuwan sejati. Dia mencoba bereksperimen secara eksakta untuk membentuk gradasi dan gelap ke terang pada sebuah bola dan menentukan jatuhnya bayangan dengan menggunakan garis-garis bantu secara terukur. Leonardo dapat menentukan gradasi gelap terangnya. Jadi Leonardo da Vinci ini sebelum membuat karya, jadi Leonardo itu membuat sketsa itu betul-betul sudah mirip, ya, sudah sempurna. Jadi akhirnya karya-karyanya beliau itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya Delacroix, ya. Delacroix ini memiliki nama lengkap Ferdinand Victor Engene. Adalah seorang pelukis dengan aliran romantisme berasal dari Prancis. Delacroix dilahirkan pada tanggal 26 April 1798 dan meninggal pada tanggal 13 Agustus 1863. Delacroix adalah seorang seniman besar yang memulai awal karirnya sebagai pemimpin sekolah romantis Prancis. Karena kepiawaiannya, ya, dalam mengolah seni, Delacroix dipercaya membuat ilustrasi dari berbagai karya William, ya, Shakespeare, penulis Skotlandia Walter Scott, dan penulis Jerman Johann Wolfgang von Goethe. Nah, ini sketsanya yang paling terkenal yaitu seorang prajurit yaitu menunggangi kuda dan menakjubkan, yang diberi judul dengan Sketch for Attila, yang dibuat dengan tinta di atas kertas menunjukkan kekuatan garis yang dibuat secara spontan namun dapat menunjukkan ketepatan proporsi, bentuk, dan anatomi, menunjukkan bahwa Delacroix adalah seorang seniman yang sangat mahir membuat sketsa. Yaitu selanjutnya yang keempat itu Auguste Rodin. Auguste Rodin memiliki nama lengkap François Auguste René Rodin, adalah pematung Prancis dan termasuk salah satu pematung utama dalam masa modern. Ya, Rodin lahir di tanggal 12 November 1840 dan meninggal pada tanggal 17 November 1971, usia 77 tahun. Di lingkungan seni patung dia dikenal sebagai Auguste Rodin, berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah pematung Prancis dan termasuk salah satu pematung utama dalam masa modern. Salah satu yang mengagumkan dari pematung ini adalah walaupun dia dididik secara tradisional dan tidak pernah masuk di perguruan seni secara formal, namun Rodin dapat dianggap sebagai salah satu pematung modern terbesar. Patung-patung karyanya yang sangat terkenal dan abadi adalah Le Payeur, pemikir, dan Le Baiser, ciuman, ya, tinker. Ini lanjut ke yang kelima, Rembrandt. Ini diabadikan dalam
nama chat, yaitu Delacroix juga diabadikan dalam nama chat juga. Nama chat Rembrandt juga ini memiliki nama lengkap. Rembrandt Hamenzon van Rijn adalah pelukis Belanda yang merupakan salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni Eropa. Lahir 15 Juli 1606 di Leiden, Belanda. Meninggal pada tanggal 4 Oktober 1669 di Amsterdam dan Belanda. Nama istrinya Saskia van Oilibroek, ya. Lahir 1634 dan meninggal 1642. Nama orang tuanya adalah Neljen Willem Dotter van Zulbroek, Harmen Garmitzon van Rijn. Di Universitas Leiden, salah satu karya seninya yang terkenal adalah The Nachtwacht. Yang keenam yaitu Vincent van Gogh. Memiliki nama lengkap Vincent Willem van Gogh, yang berasal dari negara Belanda. Dia adalah seorang pelukis pasca impresionis. Ya, setelah impresionis, Van Gogh dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1853 dan meninggal pada tanggal 29 Juli 1890. Lukisan-lukisan dan gambarnya termasuk karya seni yang terbaik, paling terkenal dan paling mahal di dunia. Vincent van Gogh dianggap sebagai salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni Eropa. Salah satu karya sketsanya terkenal yang berjudul Bedroom in Aries. Sketsa ini dibuat oleh Van Gogh dalam beberapa versi dan berikut adalah versi pertama yang dibuat pada tahun 1888. Ya, yaitu gambar kamar. Ya, lanjut yang ketujuh yaitu Pablo Picasso. Memiliki nama lengkap Pablo Ruiz Picasso. Ada seorang maestro seni lukis yang sangat terkenal dari negara Spanyol. Picasso mengenyam pendidikan di Real Academy, ya, di Akademi de Bellas Arts de San Fernando. Aliran lukisannya adalah kubisme. Dia dijuluki sebagai pelukis revolusioner pada abad ke-20. Pablo Picasso juga seorang jenius seni yang mahir membuat patung, grafis, keramik, kostum penari, balet, sampai tata panggung. Dia dilahirkan di kota Malaga, Spanyol pada tanggal 25 Oktober 1881 dan meninggal pada tanggal 8 April 1873 di Mougins, Prancis. Banyak karya seni yang telah dihasilkan, di antaranya yang sangat terkenal adalah Guernica dan Les Demoiselles d'Avignon. Ini contohnya sketsanya. Ya, itu untuk pertemuan hari ini, yaitu mengapresiasi pelukis sketsa, bahkan pelukis juga negara. Itu besok kita akan membahas seniman-seniman Indonesia yang sangat terkenal di dunia sketsa. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.